Nona Taeyuki tidak bisa bernafas. Rakyat lelaki itu saat Yen mengguyur kepalanya dengan air yang keluar dari hand shower. Tahan nafasmu saat airnya mulai mengguyur kepalamu, tita Yen yang kemudian mengambil sebotol shampoo, mengeluarkan sedikit isinya dan mengusapkannya pada kepala Taeyong hingga berbusa. Nona, mata Taeyuki pedih. Kencana Taeyuki, kau harus belajar untuk lebih berani, balas Yen. Nona, saat Taeyong menurut, meskipun berulang kali dia mengusap matanya yang terasa perih terkena busa shampoo. Ini, Yen menyerahkan sikat gigi yang telah terdapat pasta gigi di atasnya. Taeyuki tidak bisa melakukannya sendiri. Bisa, balas Yen dengan tegas. Coba pegang sikat giginya, biar aku bantu gerakkan ke dalam mulutmu. Setelah itu kau harus mencobanya sendiri. Taeyong mengaku setuju. Yen dengan sabar menunjukkan pada Taeyong urutan menyikat gigi yang benar. Di depan sebuah kaca kamar mandi agar lelaki itu bisa cepat memahami. Jangan sampai ada bagian yang tertinggal karena akan menimbulkan terbentuknya karang gigi. Nona, rasanya pedas sekali. Taeyong tidak suka. Rakyat Taeyong dengan ekspresi tersiksa. Tidak kok, pasta giginya sama saja seperti yang Taeyong pakai sehari-hari. Yen tetap memaksakan lelaki itu memasukkan sikat gigi ke dalam mulutnya. Setelah rengekan panjang Taeyong tak kunjung usai, akhirnya mereka selesai juga. Yen meminta Taeyong untuk segera berkumur. Bagaimana, mudah kan? Tanya Yen. Nona, jawab Taeyong sembari memperhatikan gigi putihnya yang telah bersih pada pantulan kaca. Mulai besok kau sudah bisa melakukannya sendiri kan? Sekarang Yen tiba-tiba terdiam. Apa dia benar-benar harus melakukan ini? Memandikan Taeyong. Yen tidak yakin lagi ini bisa melakukannya sendiri jika tak diberikan contoh terlebih dahulu. Taeyong, kau bisa mandi sendiri kan? Taeyong dengan polos menggeleng. Bagaimana ini? Suruh Yen frustasi. Taeyong memang sudah melepas pakaian atasnya, tapi dia masih menggunakan celana pendeknya di sana. Apa tidak usah dibuka saja? Tapi pasti tidak akan bersih apalagi jika dilakukannya secara terus-menerus. Bisa-bisa Taeyong akan terkena penyakit kulit. Aku akan menunjukkan cara mandi yang benar padamu, agar bisa bersih secara keseluruhan. Tolong lepaskan celana pendekmu, tita Yen dengan wajah memerah. Ia tidak pernah membayangkan akan terjebak di situasi seperti ini. Ini bukan pertama kalinya Yen memandikan anak-anak, tapi biasanya kan anak-anak sungguhan. Sementara Kim Taehyun adalah anak berusia 4 tahun jadi-jadian. Tidak bisa, Nona. Tidak bisa buka celana sendiri. Baiklah, aku bantu. Yen terus berkumat-kumit dalam hati. Jika di hadapan dia saat ini adalah seorang laki-laki dengan pikiran anak usia 4 tahun yang belum paham mana yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti di depan seorang gadis adalah hal wajar bagi anak usia 4 tahun karena mereka belum mengerti apa itu hawa nafsu. Yen dengan segera mengusap seluruh bagian tubuh Taeyong, memastikan itu bersih tanpa terkecuali dan segera memilasnya. Taeyong, apa kau bisa berdiri? Lelaki itu mengangguk singkat, tapi tidak terlalu lama karena rasanya sakit. Syukurlah kalau begitu, balas Yen yang sudah selesai dengan kegiatan memandikan Taeyong yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yen baru pertama kali melihat bentuknya, dan ia cukup merasa terkejut. Namun tidak ada yang salah dengan hal itu. Ingat, mereka sudah sah menjadi sepasang suami dan istri. Dia adalah suamiku, aku berhak melihat seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Yen berulang kali meyakinkan dirinya jika melihat tubuh Taeyong adalah hal yang wajar. Taeyong, keluar dari kamar mandi terlebih dahulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Tita Yen setelah membantu Taeyong mengenakan bedrobe. Nona, lelaki itu mengayuh kursi rodanya keluar dari kamar mandi. Meskipun hanya sebentar, untungnya Taeyong masih bisa berdiri. Yen hanya tidak bisa membayangkan jika ia harus membopong tubuh Taeyong menuju ranjang untuk tidur atau kembali duduk ke kursi rodanya. Selisih tinggi badan mereka diperkirakan hampir 15 cm, sementara berat badan Yen tentu saja jauh berbeda dengan Taeyong. Tunggu di sini sebentar sembari keringkan rambutmu, ucap Yen yang sudah menjatuhkan selembar handuk kering di atas kepala Taeyong. Yen kembali masuk ke dalam kamar mandi. Ia jadi kesal sendiri. Selama setahun ini bagaimana bisa Junwoo memperlakukan Taeyong seperti ini?
Ayah mertuanya itu tahu jika Taehyung terjebak dalam ingatan ketika dia masih berusia 4 tahun. Namun secara tak langsung Junwoo malah mendukung hal itu. Hyen dengan segera meraih botol sabun, sampo dan pasta gigi rasa jeruk dan stroberi, khusus anak-anak di sana, kemudian membuang semua itu ke kotak sampah di dalam kamar mandi. Jika terus begini, kapan Taehyung akan belajar dan menjadi lebih berani? Hyen tanpa sengaja menatap pantulan dirinya pada cermin kamar mandi, basah dan berantakan. Padahal tadi dia sudah bersih dan wangi, sudah siap untuk rebahan menuju alam mimpi. Tapi sepertinya Hyen harus mandi lagi setelah ini. Dengan sabar, Hyen mengeringkan rambut Taehyung dengan sebuah hair dryer, sementara laki itu sudah terkantuk-kantuk di atas kursi rodanya dengan masih menggunakan bedrobe. Taehyung, rambutmu sudah kering, ayah pakai piyama dulu, baru kemudian tidur. Tita Hyen sembari menepuk lembut pundak Taehyung untuk membangunkannya. Saat Taehyung sudah terbang ke alam mimpi, ayah Hyen justru masih terjaga. Hyen berpikir dia tidak bisa seperti ini terus mengurus Taehyung dalam jangka waktu yang tak bisa ditentukan. Bukan merasa keberatan, melainkan merasa iba jika Taehyung terus-menerus tergantung pada orang lain. Setidaknya dia harus bisa melakukan dasar sikap mandiri, itu sudah lebih dari cukup daripada tidak sama sekali. Nuna panas, rengek Taehyung dengan mata terpejam. Sabar ya, ini akan membuat otot-otot kakimu menjadi lebih rileks. Balas Hyen yang masih telaten mengoplos kaki suaminya itu dengan selembar handuk hangat. Dalam keadaan itu seperti ini, siapa yang menyangka akan kekurangan yang Taehyung miliki? Visualnya benar-benar menarik perhatian. Dia pasti saja dikejar-kejar oleh para wanita jika saja dia tidak pernah mengalami kecelakaan mobil. Taehyungnya tidak mau makan ini, protes Taehyung sembari mendorong piringnya. Dia memakan daging dan nasinya, kemudian menyisakan hanya brokolinya saja. Jangan pilih-pilih makanan, hargai bibi yang telah menyiapkan sarapan untuk kita, Tita Hyen dengan tegas. Tidak mau, tidak suka, lelaki itu sudah menggeleng di sana. Sayuran baik untuk tubuhmu. Tapi rasanya tidak enak seperti rumput, Nuna. Taehyung mau makan pizza saja. Tidak boleh, lagi pula, mana ada rumput rasa brokoli? Tanya Hyen tak habis pikir. Sekali tidak ya tidak, kalau tidak mau menurut, aku tidak akan membuatkan susu coklat untukmu nanti malam. Ancam Hyen yang sukses membuat Taehyung terdiam. Karena keadaannya, Taehyung memiliki imunitas yang lebih rendah dari kebanyakan orang normal pada lainnya. Itu sebabnya sebisa mungkin Hyen memastikan apapun itu yang masuk ke dalam tubuh suaminya adalah hal-hal yang memiliki manfaat dan nilai gizi tinggi. Setelah hari hampir menjelang siang, Taehyung telah bersiap dengan celana pendeknya, dan begitu juga Hyen yang tengah mengenakan pakaian renangnya. Olahraga renang cukup aman untuk dilakukan dan bisa membantu kaki Taehyung lebih banyak melakukan pergerakan. Taehyung terus saja mengeluh sakit saat Hyen menuntunnya duduk di tepi kolam, namun tak lagi bersuara ketika kakinya telah masuk ke dalam air dan memainkannya dengan ringan di sana. Meskipun hampir 1 tahun ini dia lebih banyak menghabiskan waktu di atas kursi roda, tapi tampaknya tubuh lelaki itu tetap terjaga. Ototnya masih terlihat dengan jelas meskipun tak begitu kekar. Memang ada orang-orang pilihan yang dianugerahi oleh Tuhan bentuk tubuh yang bagus sejak mereka lahir. Mungkin Kim Taehyung adalah salah satunya. Taehyung, ayo turun, jangan khawatir tenggelam karena ada aku yang akan menjagamu, ucap Hyen yang telah masuk ke dalam kolam. Siro, airnya dingin, teriak Taehyung. Tidak kok, airnya hangat karena ini sudah siang. Nuna, Taehyung mau makan es krim dan terus siang, rengeknya. Masuklah kau ke dalam kolam renang sebentar, baru kemudian aku akan memberimu es krim, pujuk Hyen. Lelaki itu akhirnya bersedia. Hyen sudah meraih kedua tangan Taehyung di sana, menuntunnya untuk turun ke dalam air dengan hati-hati. Ayunkan kedua kakimu secara bergantian, perlahan dan santai saja, Tita Hyen yang dituruti oleh Taehyung dengan baik. Lelaki itu menggerakkan kakinya yang terasa jauh lebih ringan saat berada di dalam air. Nuna, Taehyung melayang, ucapnya dengan nada ceria. Seru kan? Nih Nuna. Hampir setengah jam Hyen melatih Taehyung dengan sabar sebelum akhirnya yang memutuskan untuk menyudahinya. Taehyung tentunya tidak boleh terlalu lelah atau dia akan jatuh sakit. Ayo kita makan es krim, ajak Hyen. Gadis itu membawa Taehyung ke tepi kolam. Ia hendak keluar dari dalam air. Tanpa disangka sebelah kakinya kehilangan pijakan yang membuat gadis itu kembali terjebur ke dalam kolam. Pekikan Taehyung terdengar yang kemudian dengan sikap sebelah tangannya menarik tangan gadis itu
situ, sementara tangan satunya sudah berada di pinggang YN, menjaga tubuh gadis itu agar bisa tetap berdiri dengan tegak. YN terdiam untuk sesaat, begitu pula dengan Taehyung. Keduanya hanya saling bertatapan tanpa berkedip. Kencana. Suara itu terdengar sangat rendah dan sedikit serak. YN baru mendengarnya sekarang. Ia yakin itu adalah suara Taehyung yang berusia 28 tahun. Untuk sesaat, YN membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti dia berjumpa dengan Taehyung yang berusia 28 tahun. Apakah akan ada yang berubah? Bagaimana jadinya kalau interaksi di antara mereka berdua? Pastinya akan menjadi sangat canggung sekali. Nona, kenapa kau diam saja? Dia sudah kembali ke mode 4 tahun. Nih Taehyung, aku baik-baik saja. Sebentar ya, aku akan naik ke atas dan mengambil kursi rodamu. Kali ini YN lebih berhati-hati agar kejadian barusan tak terulang lagi. Taehyung, lewat sini. Tangga untuk keluar dari kolam ada di sebelah sini. YN memilih Taehyung yang posisinya tak seberapa jauh di sana. Apa kau bisa jalan? Taehyung menggeleng. Taehyung tidak mau sakit kaki, Nona. Coba saja dulu, hanya sampai pintu yang ada di sana. Pujuk YN. Taehyung mengangguk setuju, namun baru setengah jalan lelaki itu mengeluh tak kuat. Punggung dan kakinya terasa sakit hingga membuatnya meringis. YN segera membantunya untuk duduk di kursi roda. Kerja bagus Taehyung, kau pintar sekali hari ini, puji YN dengan sungguh-sungguh, sembari mendorong kursi roda Taehyung masuk ke dalam rumah. Mau es krim rasa apa? Tanya YN yang masih sibuk mengeringkan rambut lelaki itu dengan hair dryer. Coklat, balas Taehyung singkat, masih fokus dengan tontonan siaran kartun di sana. Setelah rambut Taehyung kering, YN meraih remote TV dan mematikan siaran tersebut. Nona, aku masih mau menonton, protesnya. Sudah selesai Taehyung, balas YN tanpa rasa bersalah. Kalau makan es krim tidak boleh sambil menonton TV. Pilih salah satu saja, es krim atau menonton TV. Es krim, jawab Taehyung tanpa berpikir dua kali. Saat di kediaman Kim dulu, Taehyung makan es krim yang berada di wadah cup untuk mengurangi resiko tumpah dan mengotori area sekitar. Namun kali ini YN justru memberikan es krim yang dikemas dengan stik. Nona, aku mau es krimku yang biasanya, rengek Taehyung. Kau mau makan yang ini atau tidak sama sekali? Tanya YN. Dengan sedikit mendumal, Taehyung menerima es krim tersebut. Jangan sampai kotor dan menetes dimanapun, baik itu di lantai, di karpet, celana, baju, sofa, atau bahkan di tanganmu sendiri. Jika hal itu sampai terjadi, aku tidak akan pernah memberimu es krim lagi. Jangan protes dan cepat habiskan sebelum es krimnya semakin meleleh. Setelah YN yang juga sudah memakan es krim yang sama dengan milik Taehyung di sana. YN hanya ingin melatih bagaimana cara memanage waktu pada Taehyung, juga membiasakan lelaki itu untuk melakukan apapun secara tuntas dan bersih. Nona, punyaku sudah habis dan tidak ada yang menetes di lantai, seru Taehyung senang tak lama kemudian. Anak pintar, puji YN, meskipun kenyataannya tangan, baju, serta celana yang lelaki itu pakai telah kotor oleh lelehan es krim. Tapi Taehyung, bibirmu kotor penuh dengan coklat. Di mana? Di sini. Telapak tangan Taehyung sudah bergerak mengusap bibirnya sendiri. Jangan pakai tangan, nanti tambah kotor. Pakai tisu saja. YN meraih beberapa lembar tisu di atas meja, kemudian mendekat pada Taehyung dan mengusap bibir suaminya di sana dengan lembut. Dia tidak sadar jika posisi mereka sangat dekat sekali hingga YN bisa melihat dengan jelas bibir penuh lelaki itu juga pahatan wajahnya yang nyaris sempurna. Lelaki itu adalah suaminya. Saat ini memang masih menjadi milik YN sepenuhnya, namun entah apa yang akan terjadi jika Taehyung diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sembuh nanti. Apakah dia akan setia pada YN yang mana saat menikah bisa dibilang lelaki itu dalam keadaan tak sadar karena masih terjebak diingatan saat ia masih berusia 4 tahun. Atau dia akan pergi mengencani banyak wanita karena jujur saja ia belum mengenal sosok asli suaminya ini. Dengan wajah seperti ini, bahkan jika menjadi seorang playboy yang hobi gonta-ganti wanita, tak akan ada orang yang menyalahkannya. Nona, apa coklatnya belum hilang? Tanya Taehyung dengan tatapan polos. Maaf Taehyung, YN segera menarik tangannya dari sudut bibir Taehyung. Ia merutuki pikiran bodohnya yang sudah membayangkan hal yang terlalu jauh. Coklatnya sudah hilang, sekarang sudah bersih. YN beralih pada tangan, baju, dan celana Taehyung, membersihkan sisa es krim di sana. Terima kasih Nona, sama-sama Taehyung, jawab YN. Aku mengantuk, ucap Taehyung sembari mengucuk sebelah matanya. Ya sudah, kita pergi ke kamar sekarang untuk tidur siang. Tapi sebelum itu cuci mukamu dan ganti bajumu terlebih dahulu, ajak YN.